Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu. Amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. So, bijak-bijaklah dalam menanggapi. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Langsung saja tema readingan hari ini, mau menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang. Oke. Muncul ya kartu pertama. 3 kartu. Aku rasakan kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang, entah sama wanita atau sesama pria atau dengan lawan jenis ya, ini tidak pandang gender. Karena mereka melihat kamu tuh demonnya, kemisteriusan kamu, penuh rahasianya kamu, tapi kamu sangat intuisi. Intuisi kamu sangat tajam, feeling kamu sangat tajam. Ya, kamu lebih aku rasakan kamu lebih trust your intuition, lebih percaya dengan intuisi kamu, lebih ikutin suara hati kamu, suara jiwa kamu, walaupun kelihatan kamu tuh sangat misterius banget gitu. Mungkin berapa dari teman-teman ini kepala 3, umurnya 37 ke atas, 40, 42 ya. Ini yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang. Kemisteriusan kamu, tapi kamu sangat intuisi dan sangat spiritual. Oke, aku lanjut kembali ya. Ini mungkin berapa dari teman-teman dari Pisces ya. Dan aku melihat juga ada kartu The Rainmaker, pembuat hujan. Mengapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang ya? Aku melihat kamu itu pembuat hujan, itu artinya kamu tuh, kehadiran kamu dalam circle ya, mungkin circle pekerjaan, circle tempat tinggal, dimanapun kamu berada saat ini, kehadiran kamu ini menyejukkan hati orang lain. Karena pembuat hujan ya, kedatangan kamu, kehadiran kamu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah circle, lingkaran gitu ya, lingkungan juga, atau komunitas ya, menyejukkan hati mereka, membuat mereka adem gitu. Mungkin berapa dari teman-teman ini ya, kalau dibilang the moon di sini adalah, kamu adalah bulan, pembawa cahaya ya, dan membuat hati orang itu, entah kata-kata motivasi atau pencerahan dari kamu yang buat orang itu kayak merasa adem ketika mendengarnya gitu ya, beberapa seperti itu ya. Mungkin dimanapun kamu berada ya, di kota kamu, di daerah kamu, di kampung kamu ya, mungkin kamu cukup dihargain gitu. Walaupun ya umur kamu masih muda, 37 ke atas, 40, 42, tapi mungkin beberapa di sini jiwa tua ya. Apa yang kamu nasihatkan, kata-kata motivasi atau pencerahan dari kamu yang aku jelaskan tadi adalah membuat orang-orang tuh kayak adem. Seperti kayak entah apa yang kalian bicara atau yang kalian katakan itu kayak orang-orang merasakan adem gitu mendengar ya. Entah kamu penyiar apa ya, penyiar radio kah, mentor spiritual, atau mentor agama, konten kreator, mungkin pembaca tarot di sosial media. Ketika orang-orang mendengarkan suaramu kayak adem gitu, dingin gitu ya, gak tahu, sejuk, tenang, kayak air gitu ya. Seperti orang kalau hujan ya, kalau orang tuh musim hujan ya pasti bawaannya ngantuk, tidur ya, dingin, sejuk ya. Mungkin contoh kecil ya, kalian mendengarkan suara aku, kalian kayak mau tidur ya, atau kalian kayak merasakan kesejukan, adem ayem gitu ya. Seperti itu sih kenapa kamu menjadi pusat perhatian sekarang, dan nggak tahu kamu nih siapa gitu, entah kamu apa gitu, entah kamu adalah guru, mentor, dosen, pembawa acara, reporter, wartawan, konten kreator yang
selalu bicara di sosial media dan orang mendengarkan suaramu ya adem ayem tadi gitu ya. Ya. Dan aku melihat juga kalau kamu kepala 37 ke atas ya, mungkin kelihatan kamu juga ya kepala 3, kepala 4 atau kepala 5 tapi kayak awet muda gitu, atau jiwa muda ya, atau kamu masih muda tapi jiwa tua, bisa terbolak-balik energinya. Jiwa tua artinya di sini ya pemikiran kamu sangat bijak, sangat dewasa. Kata-kata motivasi atau pencerahan dari kamu ya seperti orang-orang yang mungkin umur 50 60 ke atas, ternyata kayak umur kamu masih 30-an atau 20-an di sini. Ini yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang. Kapanpun ini ya, energinya timeless, tidak berbatas waktu ya. Masih muda tapi pemikirannya sangat dewasa, atau jiwa tua, atau sudah berumur tapi jiwa muda gitu ya, ada anak ya gitu. Kalau kamu yang sudah punya anak saat ini, mungkin kamu selalu memprioritaskan, mengutamakan anak-anakmu, sayang dengan anakmu, atau kamu punya keterikatan khusus dengan anak-anak, suka dengan anak-anak, penyayang anak-anak ya, atau ya jiwa muda gitu, seperti itu gitu loh. Aku ambil kartu yang lain. Kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang? Kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang? Karena beberapa dari teman-teman mungkin kamu punya karir yang bagus ya, atau punya bisnis usaha yang sangat sukses gitu ya. Ya, kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang? Karena itu, kalau kamu adalah seorang wanita atau pria karir, mungkin kalian punya jabatan atau pangkat yang tinggi, seorang leader, seorang pemimpin ya, punya karir yang bagus, cukup diandalkan dimanapun kamu bekerja, dan banyak buku ya, kamu sangat cerdas, pintar, berwawasan luas, suka mempelajari sesuatu yang baru, mungkin kalian seorang mentor, dosen, guru, dan lain sebagainya, banyak buku di sini ya, kamu punya segudang ilmu ya. Dan apalagi kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang? Kamu mampu ya juggling multiple prioritas, menyulap beberapa prioritas. Mungkin kalian punya 2 prioritas, 3 prioritas, dan kalian mampu membalanskan, mampu menyeimbangkan prioritas kalian ya. Mungkin dalam satu hari kalian punya 2 pekerjaan, 2 prioritas. Mungkin pagi sampai sore bekerja di tempat A, sore sampai malam bekerja di tempat B, atau kamu bekerja sambil kuliah, atau berbisnis sambil kuliah, bekerja sambil menjadi konten kreator, kuliah sambil menjadi seorang konten kreator gitu ya. Kayak kamu mampu menyulap beberapa prioritas untuk membalanskan budget kamu, untuk membalanskan pengeluaran kamu ya. Mungkin kamu pernah ya, entah di tahun kemarin atau beberapa tahun kemarin, keuangan kamu up down, porak-poranda, dan kamu segera mencari pekerjaan cadangan, pekerjaan freelance untuk menyeimbangkan pengeluaran kamu, untuk membalanskan kembali keuangan kamu yang sempat up down atau porak-poranda gitu ya. Orang-orang tuh salut ya dengan kamu ya. Entah 2 tahun yang lalu keuangan kamu up down, dan sekarang di 2025 ini kamu mampu menyeimbangkan dengan mencari pekerjaan cadangan kah, atau kamu yang menyulap beberapa prioritas ya dengan cara kamu gitu loh teman-teman ya. Atau kalau kamu punya 2 prioritas, 2 pekerjaan saat ini, kamu mampu mengatur waktunya gitu ya. Kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang?
Kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang? Aku rasakan gini ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini, entah ini terjadi 2 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, beberapa tahun yang lalu, mungkin kalian merantau ke kota A, ke pulau A, ke negara A. Dan mungkin orang-orang sekampung dengan kalian, sekota dengan kalian, sedaerah dengan kalian, mungkin memperhatikan kalian, stalking kalian dari kejauhan. Lewat sosial media kalian melihat perubahan kalian saat ini. Karena ketika kamu keluar dari kampung, keluar dari kotamu, keluar dari desamu, merantau, ya di sana ada perubahan yang sangat menakjubkan. Ada perubahan di prioritas juga, ada perubahan di karir kamu. Mungkin kamu merantau keluar kota, pulau, negara, di sana menjadi seorang leader, seorang pemimpin, atau kamu punya bisnis yang sangat sukses gitu ya. Orang-orang sedesa, sekampung dengan kalian ya memperhatikan kalian gitu ya, stalking sosial media kalian yang mungkin sebelum kamu merantau atau keluar dari zona nyamanmu, keuangan kalian porak-poranda gitu, down gitu, pasang surut ya gitu. Seperti itu aku lihatnya. Di tanah perantauanmu ya, keuangan kalian stabil, ada perubahan di prioritas, a change in prioritas gitu ya. Ini yang buat kamu menjadi pusat perhatian. Dan mungkin beberapa dari teman-teman kamu lebih spiritual gitu, lebih religius. Atau beberapa dari teman-teman baru-baru membeli rumah ya 2 bulan terakhir ini gitu. Dan apalagi ya, kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang? Kartu The Hermit di sini. Mungkin beberapa yang aku bilang, kalian ini menjadi mentor spiritual, a spiritual mentor, atau self discovery, penemuan diri. Mungkin kata-kata kamu, entah kamu upload di sosial media seperti saya ini, mungkin kalian pembaca tarot juga seperti saya, hai gitu ya, atau kalian mentor spiritual, mentor meditasi, mentor agama, siapapun diri kalian di sini, yang dimana aku melihat mungkin kalian upload itu di sosial media, entah sosial media apa yang kalian pakai. Orang-orang, entah ini pengikut kalian, followers kalian, satu kampung, satu desa dengan kalian, kayak mendengar suaramu gitu ya. Mungkin kalian saat ini satu kota, satu kampung dengan aku gitu ya, mendengar suaraku. Hai, aku cuman bilang I love you, aku mencintai kalian ya. Jika kalian kenal aku dan aku kenal kalian gitu ya. Komen di bawah, kamu di mana? Aku di mana? Bercanda ya, kamu di mana? Ya, nama kamu siapa? Tahu teman lamaku gitu ya. Dan di sini yang menjadi pusat perhatian banyak orang kamu sekarang itu yang menjadi mentor spiritual. Kamu membawa cahaya, kamu juga membawa api. Artinya kata-kata motivasi pencerahan dari kamu membuat orang bangkit, membuat orang mendapatkan pencerahan. Membawa api juga kata-kata dari kamu membuat orang percaya diri, membuat orang lebih semangat menjalani hidup ini, membuat orang lebih optimis menjalani hidup ini, membuat orang lebih passion, bergairah untuk melakukan sesuatu karena kamu membawa api, membawa lentera. Ini loh membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang. Cahaya yang kamu pancarkan, entah ya dengan kata-katamu, kata-kata motivasimu, kata-kata pencerahan darimu gitu ya. Yang aku bilang masih muda tapi jiwa tua, atau sudah tua tapi jiwa muda gitu ya. Siapapun dirimu di sini ya, itu yang aku rasakan ya. Dan tentunya perjalanan kamu ya, kamu juga pernah di titik entah ini, di titik kamu kurang percaya diri, kurang yakin dengan diri kamu sendiri, kurang semangat menjalani hidup ini, kurang optimis, kurang bergairah menjalani hidup ini ya. Dan kamu punya kekuatan ini dan kamu share, kamu bagikan ya, dan membuat orang bangkit, membuat orang lebih semangat menjalani hidup, membuat orang lebih bergairah menjalani hidup ya. Kamu adalah seorang itu, pembawa cahaya, mentor spiritual,
guru spiritual yang dengan versi kamu gitu. Kalau kamu ya dari desa, kota ya, orang-orang sedesa, sekampung, sekota dengan kalian kayak menghormati kamu gitu di sini ya. Walaupun kelihatan kamu nih tenang ya, tenang. Mungkin beberapa suka dengan ketenangan, keheningan, perdamaian, tidak suka dengan keberisikan atau kebisingan gitu ya. Atau pembawaan kamu sekarang lebih tenang. Dan apalagi kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang di sini ya? Kalian di sini secara finansial aku merasakan berapa tuh sangat stabil, mapan, atau bahkan berapa tajir melintir, tapi kalian tetap hidup sederhana, praktis, murah hati, natural aja. Kesederhanaanmu, naturalmu yang membuat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang ya. Mungkin beberapa dari teman-teman ini suka dengan keindahan ya, suka seni. Mungkin beberapa dari teman-teman yang suka bercocok tanam, suka menanam bunga atau melakukan perawatan diri ya. Lebih kinclong sekarang kah? Lebih glowing kah sekarang ya? Atau kamu cinta dengan seni gitu ya, cinta dengan seni, suka seni. Mungkin kalian adalah seorang konten kreator yang sangat kreatif ya. Ya, seperti itu yang kurasakan di sini ya. Kamu menjadi pusat perhatian banyak orang, entah orang stalking kamu, pantau kamu lewat sosial media aja, atau ya bertemu secara fisik gitu ya, atau secara langsung gitu ya. Kamu di sini hidupnya praktis, sederhana, natural, walaupun secara keuangan kamu stabil gitu. Kesederhanaanmu yang ya, tingkatkan kesederhanaanmu gitu teman-teman ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang anak rumahan atau cinta keluarga, jarang keluar rumah, mungkin keluar rumah seperlu-perlunya aja, sepenting-pentingnya aja gitu ya. Atau kamu punya aktivitas pekerjaan di rumah aja, atau punya bisnis usaha di rumah aja gitu ya, dan jarang keluar rumah ya. Aku rasakan juga kamu orang sangat bersih, indah, rapih, atau melakukan perawatan diri. Mungkin yang aku bilang tadi, berbeda jauh 2 tahun atau 8 tahun yang lalu kamu lebih glowing, lebih kinclong ya, lebih indah, lebih cantik, lebih tampan gitu ya. Dan ya walaupun kamu natural aja, nggak make up kalau kamu wanita, tapi tetap cantik, inner beautymu ya. Pancaran kesederhanaanmu itu lebih cantik atau lebih ganteng daripada kamu menjadi, mungkin dulu kamu selalu make up ya, nggak menjadi diri sendiri ya, kelihatan ya jelek mungkin gitu ya. Ada kelinci di sini ya, mungkin kamu sekarang tuh orangnya lucu, humoris, cerdas, tapi cerdik ya, bukan tricky. Cerdik dengan tricky itu beda ya. Kalau tricky itu ya seperti manipulatif, mengambil keuntungan dari orang lain, tapi kamu nih cerdas, tapi ada cerdiknya juga. Cerdiknya di sini ya pintar membuat planning, pintar membuat perencanaan atau strategi untuk masa depanmu, atau untuk pintar membuat planning, membuat strategi untuk memprotek, melindungi diri kamu gitu ya. Ini yang buat kamu menjadi pusat perhatian banyak orang. Virgo energy ya, mungkin kalian dari Virgo atau Sun, Moon, Rising dan Venusnya kalian dari Virgo. Ada Pisces juga di sini, ada Scorpio. Mungkin ini banyak yang memantau kalian, teman masa kecil kalian, teman sekolah dulu, SD, SMP, SMA, atau semasa kuliah, atau beberapa mantan yang memantau kalian, mantan pacar kah, mantan suami, mantan istri ya. Orang dari masa lalu banyak memantau kalian ya, stalking kalian di sosial media di sini ya. Atau kamu punya koneksi yang sangat dalam dengan seseorang di masa lalu
dan seseorang ini sangat merindukan kalian, ya belum bisa move on dari kalian, masih mengingat memori bersama kalian di masa lalu. Ya, seorang ini takjub dengan perubahan kalian saat ini. Orang dari masa lalu ini ada hubungan past life dengan kalian, ya ada Scorpio di sini, dan benar-benar kalian berubah. Ya, kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang di sini, teman-teman? Mungkin dulu ya hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan suami atau istri kamu yang bagian sudah menikah ya. Mungkin 2 tahun atau 8 tahun yang lalu hubungan kalian pernah divorce. Pisah rumah mungkin, pisah ranjang dengan pasangan kamu. Tapi sekarang hubungan kalian ya kayak rujuk kembali lagi, satu rumah, satu ranjang. Dan orang-orang melihat, ya kok bisa ya kamu berpisah dengan pasanganmu bertahun-tahun, divorce bertahun-tahun loh, 8 tahun, 2 tahun atau 6 tahun lamanya, sekarang kalian kembali lagi dengan pasangan. Ada energi di mana di sini kalian kamu dengan pasangan kamu kayak ada mohon pengampunan, bertobat atau saling memaafkan. Ya. Dan hubungan kamu dengan pasangan kamu ini ada kejelasan yang mungkin dulu tidak ada kejelasan, kalian di ghosting, ditinggalkan, divorce gitu ya. Dan di sini ya mungkin kalian melahirkan ide-ide kreatif, melahirkan mimpi kamu gitu. Ada energi melahirkan. Atau yang sudah menikah mungkin kalian ada pregnancy, selamat ya, kehamilan, entah anak pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya, yang mungkin cukup lama, 2 tahun, 6 tahun, 8 tahun kalian berumah tangga, baru mendengar kabar pregnancy. Amin ya, kalau ini sudah terjadi selamat ya, semoga buah hatinya sehat sampai dia lahir nanti, itu ya. Atau ada energi pembaharuan ya hubungan kamu dengan pasangan kamu di sini. Ya, atau ini kalau ini mantan pasangan kamu mantau kamu, mungkin kamu di sini ya berpisah dari mantan suami, mantan istri, dan kamu menikah lagi. Mungkin kamu baru mengandung, ya, atau kamu ada energi kamu mohon pengampunan, bertobat di sini, gitu, ya. Dan aku melihat juga kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang, karena kamu lakukan apa yang kamu sukai. Mungkin kamu punya bakat, dan bakat kamu ini menghasilkan cuan, menghasilkan uang gitu. Dan reputasi kamu sangat baik gitu ya. Entah kamu seorang konten kreator, punya karir yang bagus, seorang leader, punya bisnis yang sukses. Aku melihat kamu sangat kreatif, kamu suka seni. Ya, bakat-bakat kamu ini menghasilkan cuan gitu. Seperti itu sih ya. Ada pembaharuan di dalam diri kamu ketika kamu keluar dari rumah, merantau, keluar kota, keluar pulau, atau keluar negara. Ini ya, orang satu kampung, satu kota, satu daerah dengan kamu ya, memantau kamu, stalking kamu, dan takjub dengan perubahan kamu gitu ya. Yang mungkin lebih takjub lagi ya, kamu lebih spiritual atau menjadi mentor spiritual gitu sekarang ya. Kamu punya segudang ilmu spiritual, ilmu keagamaan, apapun agama kalian gitu ya. Ya mungkin itu saja ya, kenapa kamu menjadi pusat perhatian banyak orang sekarang. Apakah kalian sadari atau enggak ya, inilah kenyataannya. Aku akhiri, bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.